Ke Pak Solihin dulu nih. Pak Solihin, kalau sekarang sudah dibongkar, yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa sih sebenarnya yang memasang? Karena sampai saat ini kan masih ya boleh dibilang teka-teki yang memasang ini begitu. Nah, selayaknya tindak lanjut setelah pembongkaran bagaimana, Pak Solihin? Iya, menurut saya pembongkaran sudah baik ya dilakukan, tapi poin berikutnya adalah, Oke. masalah tadi juga saya melihat di media, massa mulai bahwa Pak Menteri ATR BPN sudah mulai melakukan, tindakan kepada, status SHM atau HGB di dalam, sertifikat tersebut. Jadi kalau misalkan memang dicabut, itu sudah pantas memang karena di dalam poinnya PP ini yang sudah ada bahwa ketika dia menyalahi aturan, cacat hukum, maka ya tanpa harus menunggu 5 tahun, Kementerian ATR BPN sudah bisa melakukan pencabutan atau pembatalan. Jadi memang kalau masalah pembongkaran lebih kepada akses nelayan saja saya lihat di situ. Karena mereka juga tidak punya izin. Di sisi lain kita nggak tahu karena ketika Pak Ipung mau melakukan pengenaan sanksi administratif, bingung mau dikenakan kepada siapa. Ya, itu dia. Apakah kepada yang masang atau kepada pemilik modal juga nggak tahu gitu ya. Ya. Ada yang bilang itu adalah swadaya, sehingga saya melihatnya Pak Ipung akan kesulitan di dalam mengenakan sanksi administratif di sini. Karena memang saya masih belum melihat Pak Ipung di sini unsur sanksi pidana, karena tidak ada peralihan fungsi, hanya ketiadaan perizinan berusaha dalam PKK-PRL yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada alih fungsi yang signifikan. Jadi saya melihatnya baru sanksi administratif, tapi kita bingung dikenakan kepada siapa sanksi itu. Itu. Gitu. Nah, selayaknya untuk mencari jejak pemasang ini, terutama kalau dikaitkan tadi oleh kepemilikan SHGB ini juga jauh-jauh lagi lebih offside lagi lah kalau dibilang begitu. Ini kan wilayah laut tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun perusahaan begitu. Nah, kira-kira untuk menelusurinya apa yang harus dilakukan, Pak Solihin? Menurut saya sih saya yakin bapak-bapak nelayan maupun para aparat desa di wilayah sekitar pasti tahu. Sehingga tinggal dilacak saja dari mulai nelayan, kemudian siapa yang masang, pasti kan nggak jauh dari warganya sendiri. Dari situ baru dicek lagi bahwa siapa yang memberi pembiayaan untuk pendanaan ini, baru naik lagi ke atasnya. Menurut saya sih itu harusnya sederhana ya, tidak sesusah yang sekarang gitu. Karena nelayan pasti mereka juga tahu ketika melaut ada yang masang, dan ketika menurunkan barang segitu banyak bambu pasti ada yang tahu. Jadi seharusnya itu tidak menjadi misterius pagar itu.